inovasi pengolahan menggunakan panas bumi ini adalah yang pertama di dunia. Di dunia pertama. Dan ini ada di Ibun. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng AA Imon dina acara podcast kreatif Komunitas Remaja Ibun Aktif Produktif. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, pengusaha muda yang terjun dalam dunia kopi. Kita langsung saja kita sambut CEO Ecofil, AA Reja. Ya, AA Reja, gimana? Reja, ya. Sehat. Alhamdulillah, saya. Reja, mungkin supaya orang-orang tahu siapa itu Reja dan mungkin latar belakangnya seperti apa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan Reja Nurfadilah, tapi biasa dipanggil Deden. Di sini biasa dipanggil Deden. Latar belakang atau kelahiran 91, latar belakang basic akademis di farmasi, tapi mungkin enak jadi di kopi gitu ya. Kumaha Adeden berarti ya, Adeden lah biar kayak yang lainnya. Adeden kenapa bisa pindah genre lah kalau ini genre dari farmasi ke kopi? Jadi dulu tuh mungkin di tahun 2016 jadi pas saya berhenti bekerja, saya melihat potensi yang ada di Ibun gitu ya, khususnya di Gunung Kamojang, yaitu itu kopi gitu. Dan alhamdulillah ternyata saat ini kopi Kamojang itu emang sudah mendunia gitu ya, sudah ke mana-mana, itu udah di belahan dunia lain sudah ada kopi Kamojang. Hasil gitu. Dari Kamojang. Iya betul. Gitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan bahwa Deden ini dulu sebelum ke kopi kan di farmasi dulu. Nah di farmasi itu Deden di mana lah di kerjanya gitu kerjanya. Dulu kerja di Puncak di Bogor di industri farmasi itu sekitar 8 tahun di sana. Di bidang quality controlnya di lab kalau dulu tuh. Gitu. Dan sekarang milih di kopi yang tadi saya cerita, saya melihat ada potensi yang ada di kampung sendiri gitu ya. Dan sampai saat ini saya sadar bahwa kita nggak harus jauh-jauh pergi ke kota untuk mencari nafkah gitu. Karena kita cukup di daerah kita sendiri pun, di saat kita sadar ada potensi daerah kita bisa sangat berdaya dengan adanya potensi itu. Ya benar, sangat bagus itu untuk kami lah, terkhususnya untuk para pemuda Deden ya. Jadi untuk kami ini sangat memotivasi dan sangat ideal lah. Mungkin di dalam kopi ini Deden, apakah udah berapa lama gitu, dan apakah sepanjang di dalam kopi ini merasakan ada tantangannya, terus sukanya, dukanya, mungkin bisa diceritakan juga Deden. Dulu saya pertama terjun di kopi itu saya memilih di bidang kebunnya. Jadi saya berkebun kopi di Kamojang, sambil hasil kebunnya coba diproduksi sendiri dan coba dikenalkan di depan rumah lah. Saya bikin warung kecil depan rumah untuk dikenalkan ke orang Ibun juga gitu kan ya. Dan sebelum Ecofil yang sekarang udah milenial lah gitu. Ya. Jadi Nah, tapi waktu itu saya melihat kekosongan bahwa dengan adanya potensi yang sangat besar ini, tapi ternyata banyak kekosongan yang belum ada di Ibun itu, yaitu produksi yang terstandar dan juga hilirisasi yang ideal untuk si industri kopi itu sendiri. Makanya saya coba memperdalam dari segi sebutlah bahwa kebun itu areanya itu hulu gitu kan, ada middle dan ada hilirnya gitu. Makanya saya coba mengisi atau memperdalam di pasca panen dan juga hilirisasi si kopi itu sendiri sampai saat ini gitu. Alhamdulillah seperti itu. Deden itu berarti bukan hanya sekedar yang sekarang di Ecofil, hanya Ecofil lah gitu. Enggak, alhamdulillah enggak. Untuk sekarang mulai dari tahun kemarin
kita bekerja sama dengan PGE Kamojang, kita membuat inovasi sosial. Jadi kita membuat inovasi pengolahan kopi menggunakan panas bumi. Yang perusahaan itu sendiri kebetulan saya menjadi managing director-nya. Ya. Jadi inovasi pengolahan menggunakan panas bumi ini adalah yang pertama di dunia. Di dunia pertama. Dan ini ada di Ibun. Wah, keren. Kita harus bangga sebagai orang Ibun. Nah, dan datang langsung dari manajemen yang menciptakan pertama di dunia. Alhamdulillah. Dan dari tahun kemarin pas pertama kita soft launching pun antusias pasarnya sangat bagus. Kemarin kita ada komunikasi dengan orang Prancis, ada dari Nagoya Jepang, ada dari Singapura, bahkan besok pun kita kedatangan tamu dari Osaka, dari Jepang. Oh, dari Jepang datang ke sini untuk melihat keadaan di sini lah. Ya, dan dia tertarik untuk menggunakan produk kita. Produk khususnya kopi Kamojang di sana. Kayak gitu. Jadi kopi Kamojang ini sudah mendunia. Betul. Sudah sampai mungkin tadi kata Deden ke Prancis ya. Ya. Nah, ternyata potensi di Ibun ini sangatlah besar dan banyak ya. Betul. Mungkin kembali lagi ke diri kitanya ya Deden dengan kesadarannya. Betul. Jadi jangan karena kita anak muda dan kita tinggal di daerah, janganlah kita berpesimis atau kita berkecil hati, apalagi kita malu untuk bermimpi. Makanya kita bermimpilah setinggi-tingginya dan jangan bosan untuk menjaga konsistensi profesi yang kita pilih. Insya Allah usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Benar. Jadi yang dilihat itu prosesnya. Mungkin yang bisa merubah kita itu proses itu ya. Betul. Karena hasil itu kalau kata sepuh mah tidak diwajibkan lah gitunya. Iya. Adeden. Dan Adeden udah berapa lama berarti di kopi ini? Masih baru 2016 tadi. 2016? 16 sekarang 2024. Ya segitu lah. Ya. Bisa dihitung sendirilah berapa tahun ya. Iya. Nah gitu. Adeden, nah di balik ini mungkinnya ada yang dipertanyakan. Apa sih yang membuat kopi Ekopil ini begitu istimewa? Karena banyak yang didengar Ekopil itu istimewa. Gitu. Kalau si Ekopil sendiri sih sebetulnya kalau saya tidak memberikan statement bahwa kopi saya yang terbaik gitu kan. Karena setiap kopi itu pasti punya penikmatnya masing-masing. Saya cuman melakukan hal yang terbaik kepada produk saya aja gitu kan. Untuk seberapa baik atau seberapa bagus produk saya itu kembali lagi ke pasar yang menilai. Tapi alhamdulillah mungkin saya masih bisa bertahan di dunia kopi sampai saat ini, berarti penerimaan pasar pun tentang produk saya emang masih bagus. Ya, tidak mungkin pasar bisa bilang bisa mengambil lah gitu atau memakai produk dari ini tanpa ada kualitasnya. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih pembedanya Ekopil dengan yang lain gitu kan? Itu. Kalau saya sendiri menerapkan sistem bisnisnya itu social entrepreneur. Jadi kita berusaha memberikan nilai sosial lebih tinggi dibanding bisnis pada umumnya. Seperti apa itu? Kalau di saya sendiri sih bentuk sosialnya itu kita melakukan kita menyumbang dalam kegiatan reforestasi atau penghijauan hutan Kamojang itu sendiri. Jadi sebetulnya nama Ekopil sendiri itu berawal dari kata Eco Village. Jadi kita berusaha membangun satu industri yang emang ramah lingkungan dan memiliki nilai manfaat untuk lingkungan. Begitu. Jadi dari Ekopil ini bukan hasilnya itu bukan hanya di Ekopil ya, buat Ekopil gitu. Iya. Jadi dibuat penghijauan juga. Betul. Karena ya mungkin muncik agama mah insya Allah jadikan amal jariah lainnya di saat kita menanam satu pohon itu menghasilkan oksigen dan bisa menjadi sumber cadangan air yang bisa dinikmati oleh masyarakat Ibun sendiri gitu kan. Selama pohon itu hidup, insya Allah amal jariah terus mengalir. Amal jariah. Ini patut sekali untuk dicontoh ya, karena selain beliau masih muda
tampan juga, dan pemikirannya sangat bagus, patut untuk dicontoh sama kita semua. Ya seperti sosok A ini buat kami sangat termotivasi karena ternyata tadi yang dibilang sama A bahwa di Ibun ini masih banyak potensinya. Banyak sekali. Cuman kantun sadarna urang lah. Betul. Itunya. Betul. Kantun daekna. Nah, kantun daekna konsistennya. Betul, konsisten. Dupi dina kopi ieu teh bahwa dulu apakah pernah ada juga dari entah dari orang tua AA ataupun gimana ke kopi ini? Sebetulnya nggak ada, tapi bapak sendiri itu emang petani dari dulu, tapi petani sayuran gitu. Jadi bukan di kopi? Bukan di kopi sebetulnya, tapi mungkin si profesi taninya itu yang menjadi naunya ngadah daging, ngurun gitu kan saya pribadi. Jadi seneng di bidang itu, dan selama saya di kopi pun ternyata saya menikmati sehingga benar-benar meninggalkan dunia farmasi itu sendiri. Ya. Jadi mungkin ada unsur cintanya juga ya ke kopi ini, karena kan kalau sudah cinta apapun dilakukan, mungkin gitu ya. Iya. Jadi kita pun ya sama, bukan hanya di kopi. Betul. Mungkin ya gitu. Iya. Jadi pakailah, cintalah, biar kita bisa menjaganya. Betul. Di saat kita senang dalam menjalankan sesuatu, insya Allah itu nggak akan jadi beban. Apakah pernah ada di titik pernah naik turun ataupun di titik terendah selama di kopi ini? Titik terendahnya apanya? Nggak ada sih ya, cuman ya apa sih, kalau pendapatan naik turun itu mah wajar gitu ya. Cuma kalau di saat titik terendahnya saya nggak ada sih. Cuman kalau di saat kita termotivasi untuk menggapai satu capaian gitu ya, pasti kan itu kembali lagi kita di saat kita menggebu-gebu ingin kecepatan untuk mencapai satu titik itu, pasti kan itu yang menjadi challenge untuk diri sendiri. Tapi di saat kita leha-leha ya udah santai, berarti cuman ya bebenangannya sakit gitu kan gitu. Dan kembali deh ke diri kita ya. Upami iya apakah A.T. mengatakan bahwa kopi itu seperti cinta dalam secangkir atau gimana? Pastinya kopi secara spesifik saya belum bisa menjelaskan gitu, tapi buat saya kopi sangat memberi dampak yang sangat besar sih di kehidupan saya. Gitu. Contohnya bisa apalah gitu dua? Saya nggak nyangka juga di saat saya terjun di kopi dulu, nggak nyangka juga saya bisa keliling Indonesia gara-gara kopi gitu kan ya. Yang terakhir saya ke Bali, ke Makassar gitu kan. Terus untuk di akhir tahun ini juga saya ada undangan dari Singapura juga. Karena kopi. Dan diundang di beberapa event kepemerintahan kayak gitu kan. Saya bisa komunikasi dengan petinggi-petinggi orang-orang korporat atau apa. Dengan basic sekolah saya hanya sebatas SMK gitu kan. Saya nggak menyangka sampai ke sana. Tapi makanya saya sangat-sangat sangat banyak kejutan lah di saat saya mengambil profesi di bidang kopi. Jadi sekarang udah enggak lah di farmasi itu. Jadi fokus di kopi. Dari mulai awal penghijauannya sampai bikin kopi mungkin sampai ke hilirisasi juga. Ya, sampai ke edukasinya juga. Edukasinya juga. Terakhir itu saya ngisi kelas untuk pelatihan roasting kopi atau penyanggaraan kopi di beberapa daerah juga, di Pangalengan, Ciwidey, sama di Bandung Utara juga. Oh, jadi edukasinya juga. Ya. Ngisi kelas gitu. Pernah nggak ada kejadian gitu dari konsumen atau dari konsumen itu ke kitanya ada hal yang negatif lah gitu? Sejauh ini sih nggak ada, cuman kalau di saat kita
di daerah sendiri gitu ya, di saat kita coba mengenalkan ini kopi Kamojang, ini kopi yang punya kualitas yang sangat bagus, itu mungkin yang tantangannya lebih besar gitu. Karena kan udah pada letah di kita mah geus umum teh kopi teh pahit gitu kayaknya. Kopi teh pahit amis gitu, jika kapal api lah hanya gitu. Kopi luwak teh ka mindset teh kopi luwak teh bodas gitu aja. Kopi saset luwak. Padahal kopi itu pahit gitu. Kopi Arabica itu asam, malah jadi orang daerah sendiri nyoba kopi Kamojang. Nah kopi teh asam, nah kopi teh pahit atau nah kopi teh kieu. Itu mungkin yang tantangannya lebih besar untuk mengenalkan kopi kita ke daerah sendiri, yang padahal di luar daerah kita, bahkan di luar negeri itu sangat menghargai kopi kita, tapi kita sendiri malah tidak tahu bahwa itu tuh kopi yang punya kualitas yang sangat baik. Oh iya. Jadi ini ada di Ari upami di Leta kampung lahnya, nya sana sambung anu painten belum terbiasa. Ya, belum terbiasa lah. Emang agak asing ya. Ya, agak asing. Dan Ari upami di Ekopil sendiri menyajikan kopi sebanyak sih menu-menu kopi gitu ya. Dan saya juga berusaha menyesuaikan dengan lidah di sini gitu ya. Ada yang senang ada yang senang manis ya, saya ada menunya, diadakan, ada yang senang pakai susu, kita ada juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saatnya itu udah mulai banyak juga yang senang kopi Kamojang untuk si daerahnya sendiri gitu. Karena dilihat dari penjualan saya pun untuk kebutuhan di lokal itu udah sangat tinggi gitu, udah bagus. Berarti kan penikmatnya udah mulai banyak juga. Mungkin karena dari kita juga ya, dari penyajiannya juga mungkin kayak ya, jadi ke daerah pun buat kita kalau sudah terbiasa mah akan menikmatinya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu mungkin. Dan saya juga sih punya mimpi itu kopi Kamojang tuh seperti apa ya? Seperti kopi Lampung lah, di saat kita pergi ke Lampung seolah-olah kita wajib membawa kopi Lampung dari sana untuk dibawa pulang. Terus dari segi perkebunannya dia udah maju, pengolahannya dia udah maju, dan jadi kedai-kedai kopinya sudah banyak. Jadi saat jadi produk otentik yang ada di daerah itu gitu kan. Si kopi Lampung itu. Jadi icon lah ya. Iya, saya punya mimpi itu di Kamojang sendiri pun atau di Ibun sendiri kayak gitu. Banyaknya kedai kopi yang menjajakan kopi Kamojang, banyaknya masyarakat yang bisa berpenghasilan dari kopi, entah dia buka kedai kopi, entah dia berjualan kopi kemasan atau apa. Sebetulnya banyak sekali gitu yang menjadi potensi di bidang kopi. Dari kopi itu ya. Dari kopi itu sendiri, untuk segi pemberdayaannya sangat bagus sekali. Apalagi ya. Bahkan dari segi wisatanya pun itu sangat berpotensi, wisata edukasi kopi. Nah, contohnya seperti apa gitu? Buat gambaran. Saya dulu sebelum COVID mengadakan wisata edukasi kopi. Jadi kita tamu saya itu dulu dari Bekasi, Jakarta, Bandung gitu kan. Mereka berombongan. Ya, jadi kita main ke kebun, lihat kebun kopi itu seperti apa, jenis-jenis kopi itu seperti apa, perawatan kebun kopi itu seperti apa, terus lihat pengolahannya seperti apa, sampai ke penyeduhannya. Dan itu tuh punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dari itu, jadi itu masuk ke wisata kopi ya? Wisata kopi. Itu nilai ekonominya sangat tinggi. Tapi di kita sendiri belum terkelola. Itu masih menjadi kekosongan dan belum ada yang mengisi secara serius. Oh iya. Mudah-mudahan ya mungkin bisa ngisi di sana. Amin. Ya semoga, entah ya, kalau nggak sama kita mau sama siapa? Ya sayang kalau kita menjadi tamu di rumah sendiri gitu kan. Jadi orang lain yang lebih sadar potensi di kita, sehingga orang lain yang membangun atau mengisi kekosongan itu di kita, kan sangat disayangkan di saat kita hanya menjadi penonton. Nah itu kan nanti kembali lagi ke kitanya ya, kurang enak, lebih nggak jadi pemain lah intinya ya, hanya penonton gitu. Terus kan itu di kopi bagaimana? Apakah ada pesan-kesan atau itu untuk kami bahwa
jangan malu lah menjadi petani atau apa itu lah. Oh, petani itu sebetulnya profesi yang sangat mulia gitu ya. Ya, kan Kalau nggak ada petani mah sahan kayak beas kumaha gitu aja, Ya, kayak sayuran kumaha kalau nggak ada petani gitu kan. sedangkan kan milenialnya anu ayeuna mah kebanyakan Gengsi. nya kumaha ya supaya ngahilangkeun gengsi eta. Sebetulnya mah secara generalnya gitu aja. Kadang dulu Abi ngobrol dengan salah yang orang tuanya petani, anaknya kuliah, tapi di saat anaknya lulus kuliah dituntut untuk bekerja di kota. Padahal kalau kita logika saya mungkin orang awam gitu ya, orang tuanya aja dengan berprofesi petani, dengan mengandalkan pengalaman tanpa akademis gitu ya, dia bisa sukses sampai menguliahkan anaknya. Hasil petani ya. Apalagi anaknya yang didukung dengan akademis, harusnya kan bisa lebih canggih dari orang tuanya. Ya, logika sederhana seperti itu. Itu sederhana ya. Mungkin dengan didukung akademis, potensi kerugiannya akan lebih minim dibanding yang hanya berdasarkan pengalaman saja gitu kan ya. Jadi didukung dengan pengalaman dan akademis, insya Allah itu sangat balance-nya meminimalisir kerugian. Mungkin apa yang bisa memotivasi atau mengajak juga di bidang kopi ini gitu entah itu dari kedai, dari tani kopinya ataupun ke hilirisasi atau penjualan lah gitu. Yang paling simpel tuh gini sebutlah orang Bandung, orang Jakarta, orang mana, mereka jauh-jauh datang ke sini untuk membeli kopi kita gitu ya, mau beli kopi mentah atau kopi yang siap seduh gitu kan. Kenapa tidak kita yang orang sini nggak melakukan hal yang sama? Sedangkan kita lebih dekat ke sumbernya gitu kan ya. Secara operasional kita lebih rendah gitu. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu juga? Dan kita yang lebih dekat dengan sumber, otomatis kita secara risiko pun lebih minim dibanding orang yang jauh-jauh datang ke sini gitu kan. Benar. Dan orang-orang jauh ke sini tuh ngapain kalau nggak ada potensi di sana gitu. Jadi bela-bela jauh itu karena ada potensi ya, dari segi ekonomi ataupun apa itu gitu kan. Benar. Gitu. Jadi, itu dari bidang kopi gitu. Dari bidang kopinya, mungkin apakah apa yang dirasakan setelah AA pindah genre ke kopi dari farmasi kan tadi, dari farmasi ke kopi ini, apa yang dirasakan? Apakah AA menyukainya atau emang karena ya ini mah udah emang udah terlanjur atau gimana? Yang dirasakan seneng, enjoy gitunya, karena seneng dan suka itu, jadi ya senangnya menjalani nauge. Tapi yang paling berasa itu pemikiran kita pun, mindset kita jadi lebih terbuka. Beda di saat saya dulu kerja dan saya menjalani satu bidang di bidang farmasi gitu. Setiap hari saya ketemu dengan orang-orang itu saja, pekerjaannya sudah ditentukan tiap hari itu aja gitu kan. Jadi secara mindset pun, secara pergaulan pun ya terbatas, hanya segitu. Di saat saya terjun di kopi, otomatis pergaulan saya pun ketemu banyak orang baru, ketemu banyak orang dengan profesi yang berbeda. Di sana saya banyak pembelajaran, saya banyak belajar dari berbagai macam profesi juga gitu kan. Jadi bukan hanya ketemu itu sama orang-orang kopi lah gitu ya? Enggak. Kayak gitu. Justru karena dari AA pindah ke genre kopi, lebih banyak wawasan, lebih banyak ketemu orang-orang yang beda genre juga mungkin ya. Iya, gitu. Ya, ternyata di balik kopi sangat indah ya. Sangat indah dan sangat memotivasi. Mungkin bisa menjadi usaha yang ideal juga ya. Iya. Untuk nah, kalau buat kalangan pemula di kopi, lebih ke taninya dulu atau di seperti kedai atau gimana? Jadi kalau saran saya sih, kalau di saat mau terjun di kopi itu kan segmennya banyak lah ya, profesinya banyak, ada petani, ada
pengolah pasca panen, ada sebutlah profesi itu penyangrai, ada barista gitu kan. Ada juga yang dia reseller atau penjual produk gitu kan. Ya. Kita tentuin dulu kita mau terjun di mana dan kita belajar dulu di bidang itu gitu. Jadi santena di saat kita mau perang teh kita punya senjata dulu. Jadi kita Persiapan gitu ya. kita nggak mati konyol lah perang, tapi temu senjata jangan mati konyol gitu lah. Nah, seperti itu sih ya. Bahwa kopi itu apa yang tadi dikatakan bukan hanya sekedar kopi ya, bukan hanya sekedar secangkir kopi, tapi bisa menghidupkan semangat kita dan mungkin dari kopi ini memimpin dalam keberlanjutan mungkin. Betul. Keberlanjutan dari mau itu dari segi pemberdayaannya, dari satu cangkir kopi itu kan ada keringat petani di belakangnya, ada keringat profesi seorang pengolah kopi di belakangnya, ada keringat ibu-ibu yang membantu sortasi di belakangnya gitu kan. Jadi dari kopi itu dampaknya sangat besar dalam segi pemberdayaan ataupun dalam segi lingkungannya, karena menanam kopi itu sama dengan kita sama dengan kita membantu untuk penghijauan hutan itu sendiri. Itu kita secara jangka panjangnya itu menjadi tahap preventif untuk mencegah bencana, salah satunya kan banjir yang sering terjadi di Majalaya, longsor gitu kan, karena dulunya hutannya terlanjur gundul, banyak ditanami sayuran, pohon-pohon besarnya ditebang gitu kan. Jadi si kopi itu sendiri bisa meminimalisir atau bisa menyembuhkan kembali hutan yang tadinya gundul. Karena salah satu syarat dari pohon kopi itu dia harus punya naungan. Naungannya itu adalah pohon-pohon atau pohon endemik yang menjadi agar si kopi itu nggak terkena sinar matahari langsung. Jadi di saat kita menanam kopi, kita otomatis harus menanam pohon juga. Jadi gitu. pohon yang seperti kan di Kamojang apa itu? Pinus. Kalau pinus sih, Nggak. pinus bisa aja gitu, tapi banyak juga pohon-pohon endemik yang ada di kita juga. Gitu. Jadi itu untuk meminimalisir resiko cahaya dan juga secara lingkungannya kan itu meminimalisir dampak bencana juga, mau itu longsor, mau itu banjir. Iya. Dan mungkin ya setelah lama tadi ya jujur saja bagi pribadi saya juga belum tahu di dunia kopi ya. Terima kasih dengan adanya AA jadi tahu ya bahwa dari kopi itu sangat banyak yang terlibat, banyak dampak yang sangat bagus lah gitu untuk entah itu petani ataupun buat kita juga yang awam gitu ya, bisa mengikuti juga cara usaha dari kopi. Mungkin yang ininya ya jangan gengsi ya. Itu jangan gengsi ya. Iya, jangan gengsi, jangan takut untuk memulai dan konsistensi. Karena maksudnya tuh nggak mungkin kita memulai hari ini dan kita sukses di esok hari gitu. Ya, moal aya nu instan ya. Enten sanes menang judi mah ya. Gitu. Eta benten deui eta. Punten supados ya teh tadi teh abdi teh kirang dina ieu teh anu di mulai ayeuna manage teh di nama dengan panas ya gitu. Nama perusahaannya itu Geothermal Kopi Proses. Geothermal Kopi Proses. Dan itu udah berjalan dari tahun kemarin. Ini tahun kedua. Sekarang tahun kedua, dan di dalam itu apa produksi atau gimana? Produksi. Dalam bentuk? Produksi pasca panen berarti. Iya. Jadi kita menjual produk itu hasil udah digiling atau gimana? Kita ada beberapa produk, salah satunya itu biji mentah dan juga biji matang atau kopi bubuk.
gitu. Oh, yang Siap dipasarkan. konsumsi, Oh, ada yang siap konsumsi, ada barang yang setengah jadi lah biji mentahnya gitu. Nah, berarti dan yang tadi patut dicontoh banget sama kita. Tadi kata AA, ternyata dari penghasilan si Akopil ini bukan hanya untuk Ekopil. Enggak. Berarti itu ke penghijauan tadi. Ya. Oh, jadi itu rutin dari penghasilan gimana atau gimana? Biasanya sih setelah di saat musim musim tanam atau musim hujan. Ya. Biasanya kan kayak ada di atas tuh kan komunitas di Saung Monteng, ada Ayah Nunuh dulu tuh. Iya. Ayah Nunuh kan emang fokus konsen di bidang penghijauan. Jadi sebutlah keberhasilan saya tuh bisa melak unggal poe gitu kan. Ya udah kita bentuk kontribusi kan banyak, bukan selalu kita menjadi eksekutor, kita bisa menjadi donatur, kita bisa menjadi pemikirnya gitu kan ya. Ya saya juga sebisa-bisa mungkin untuk ikut terlibat dan berkontribusi dalam bidang penghijauan. Di saat waktunya ikut terjun untuk nanam ya saya ikut, kalau nggak ada waktu mungkin saya kontribusi di bidang lain, apakah support dari segi materinya atau hal lainnya gitu. Ini sangat luar biasa menurut saya pribadi, ini sangat luar biasa. Nah, bukan hanya sekedar berkontribusi, tapi kalau dalam agama itu ya barokah tehnya. Amin. Kembali barokah lah untuk kitanya. Gitu. Kalau di kopi ini hanya sendirian atau gimana? Dalam usaha kopi sekarang ya, contoh Ekopil sama Geo tadi ya. Kalau tim ada timnya buat di Geothermal Kopi atau GCP katanya. GCP. Di situ ada timnya. Ada timnya, ada yang emang bagian di pengolahan, ada pengadaan barang, ada di produksi, ada timnya. Ada timnya. Untuk di si Ekopil sendiri saat ini sih memang nggak ada untuk si Ekopilnya, karena si Ekopil saat ini dia hanya menjadi mungkin hanya ruang tamu lah buat saya gitu. Iya. Ruang tamu di saat saya ada teman atau siapa di sana, saya sekaligus mempresentasikan kopi yang saya buat. Jadi gitu. Apa yang dibuat itu ada di ruang tamu itu ya, di ruang tamu lah gitu. Dan mungkin bisa di-spill Ekopil itu berada di mana? Ekopil itu ada di Desa Ibun, Kampung Paseh, RT 3, RT 2, di sebelah Warung Bandrek. Gitu. Bisa langsung datang. Bila ingin menikmati kopi Kamojang ya. Banyak variannya, mungkin bisa datang. Tadi udah di-spill bahwa Ekopil itu ada di mana. Mungkin buat nanti buat kita sama tim juga insya Allah datang ke sana buat mencicipi langsung. Siap diantos. Nikmatna kopi Kamojang karek ngadangun age tos kabita gitu. Kandangu tah komodi juga tos kaditu. Banyak orang di tacan ngobian kopi Kamojang. Mohon. Siap Punten abdi nganuhunkeun pisan atau sumping kana ieu podcastnya kita merintis lah, kita awalan, cuman kita ya kata tadi jangan gengsi dan bermimpilah yang tinggi. Nah ini gitu. Iya. Saya juga sangat mengapresiasi dengan adanya podcast ini gitu kan di Desa Ibun, karena saya dulu waktu kan ini emang dia saja sama Karang Taruna ya. Oh dulu pernah ya di. Ya dulu saya kan pernah jadi ketua di kantor Desa Ibun juga dan di Kecamatan Ibun juga. Dan saya sangat mengapresiasi di saat ada anak muda yang semangatnya tinggi kayak gitu kan, mau berkreasi seperti ini. Ya tadi di awal saya bilang jangan karena kita tinggal di daerah kita malah malu untuk bermimpi tinggi gitu aja. Kita gengsi untuk melakukan sesuatu gitu aja. Saya sangat mengapresiasi ya. Saya juga nuhun pisan gitu. Gitu nya tong hilape didoakeun oge supados saur tadi konsisten sarengnya selalu semangat. Amin nu abdi sadaya. Amin. Punten nu dibahas tentang kopinya tadi kasakseninya kusadayana, bahwa dari kopi mulai dari penghijauan sampai ke hilirisasi dan edukasi atau penyajian juga sudah diterangkan sama AA. Dan jangan lupa untuk bisa mencicipi kopi langsung dari Ekopil itu ya. Pokoknya
banyak sekali di Ekopil itu menyajikan sesuai lidah ya, sesuai lidah kita. Insya Allah udah disajikan. Dan mungkin terakhir, ya, apakah ada terakhir ucapan terakhir kata-kata satu aja buat kami podcast ini dan juga mungkin buat pengusaha-pengusaha. Kata-kata yang mungkin Kalau buat pengusaha mah sebetulnya banyak pengusaha sukses di Ibun. Ya. Kalau saya mah calon pengusaha lah gitu. Kalau saya mah masih jauh dari kata sukses atau kaya rayaannya. Cuman saya lebih ke mungkin dari tadi saya ngobrol sama itu hanya saya berbagi pengalaman saya saja gitu aja. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi teman-teman juga. Sangat banget memotivasi ya. Agar teman-teman juga bisa lebih sadar potensi yang ada di daerah, agar teman-teman juga bisa bisa memajukan daerahnya sendiri juga. Karena dengan adanya pergerakan ekonomi di daerahnya itu sendiri di satu bidang, otomatis akan memberi dampak ekonomi ke yang lainnya juga kan. Iya. Sama seperti misalkan kopi di saat dia semakin besar, otomatis dampak sosial dan ekonominya pasti makin tinggi karena lebih banyak orang yang terlibat. Iya. Mau di bidang apapun itu pasti seperti itu. Mudah-mudahan teman-temannya juga yang lain bisa lebih sadar lagi potensi di daerah kita. Jangan malu menjadi orang Ibun gitu kan. Iya. Saya juga tiap kemana-mana, dari mana di Ibun. Jadi tong gengsi itu bahwa kita datang di kampung gitu aja. Karena orang jauh aja, orang luar negeri aja mau datang ke kita. Masa kita orang sini malu gitu aja. Gitu, ya. Gitu apa gitu kan? Mungkin kita lanjut lagi di episode berikutnya. Karena sekarang untuk sekarang tadi mungkin takutnya terlalu capek ya buat AA juga. Mungkin ada kesibukan lain ya buat AA gitu. Ya sama-sama. Nah di episode sekarang mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih juga buat motivasinya. Dan mungkin tidak akan pernah dilupakan tadi apa yang dikata. Selalu semangat, konsisten, tong gengsi, tong era jadi orang lemur. Nah itu Wangten biasa ditinggal heula ka boleh ditu. Tong hilap dadah. Carioskeun podcast kreatif Jaya. Siap. Podcast kreatif Jaya. Nah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.